Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak hari ini sehat selalu ya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani. Bisa kita lihat pada peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang unsur-unsur kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran kebugaran jasmani. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, apa sih kebugaran jasmani itu? Ya, jadi kebugaran jasmani adalah suatu kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui rangkaian latihan fisik. Nah, itu yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Ada beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani. Ya, bisa kita lihat dulu ya. Ada yang pertama yaitu kekuatan atau strength, yaitu suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan. Ada juga yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility, yaitu suatu keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Yang ketiga ada kelincahan, yaitu kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Selanjutnya yang keempat ada keseimbangan atau balance, yaitu kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Yang kelima ada daya tahan, yaitu kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Yang terakhir adalah kecepatan atau speed, yaitu suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Nah, itu adalah disebut dengan kecepatan. Itulah 6 unsur-unsur kebugaran jasmani. Anak-anak bisa menyimak video itu ya, atau bisa melihat di situ. Selanjutnya anak-anak, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Faktor-faktor itu ada 7 ya. Yang pertama jasmani ya, fisik kita. Yang kedua keturunan. Yang ketiga usia. Yang keempat jenis kelamin. Yang kelima aktivitas fisik. Yang keenam pola istirahat. Yang ketujuh adalah pola makan atau gizi dan makanan. Itu yang akan mempengaruhi kebugaran jasmani ya. Selanjutnya anak-anak, ini ada beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani yang bisa kita lakukan. Di situ adalah contohnya lompat tali atau skipping. Nah, ini berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki kita. Manfaat lainnya juga dapat membantu meningkatkan denyut jantung kita. Ada juga sit up. Nah, sit up ini berguna melatih kekuatan otot perut kita. Selain itu, kalau kita rutin melakukan sit up, maka akan menguatkan jantung kita ya. Ada juga latihan kebugaran jasmani yang lain, yaitu push up. Nah, ini biasanya sering anak-anak ya. Push up ini bertujuan melatih otot dada, bahu, lengan, dan bagian luar. Nah, ada juga back up. Nah, ini gerakan back up ini berguna untuk melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Itu salah satu contoh latihan kebugaran jasmani ya. Selanjutnya anak-anak, ada lagi ini bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang lain, seperti yaitu lari cepat. Nah, lari cepat atau sprint. Nah, ini dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu. Nah, posisi start pada lari cepat adalah start jongkok. Yang selanjutnya adalah lari bolak-balik atau shuttle run.
Ya, ini shuttle run ini bertujuan untuk mengukur kelincahan kita. Ya, itu adalah bentuk latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya anak-anak ini tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, apa itu? Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmani kita dan mengetahui tingkat kebugaran jasmani kita, atau serangkaian pengukuran kondisi fisik kita. Nah, contoh yang pertama yaitu menghitung denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Nah, itu yang namanya denyut nadi. Cara menghitung denyut nadi ini ada beberapa cara, ya. Ini yang pertama pada pergelangan tangan dan juga di bawah telinga dan rahang. Nah, ini bisa disentuh pada bagian pergelangan tangan kita, ya. Nah, bisa kita rasakan ini. Bisa kita hitung denyut nadi selama 30 detik ini. Itu berapa? Dikalikan 2. Ada juga di bawah telinga dan rahang. Nah, sama, yaitu ditekan, ya, di bawah telinga dan rahang, dan bisa kita hitung denyutan selama 30 detik itu. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Nah, dengan cara ini kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menitnya itu berapa. Nah, itu adalah contoh cara menghitung atau mengukur denyut nadi. Selanjutnya anak-anak ini ada juga menghitung kekuatan. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan cara kamu dapat mengujinya dengan push up. Push up tadi, ya. Nah, ini untuk meningkatkan otot tubuh bagian atas. Nah, kamu bisa melakukan push up ini selama 30 detik. Nah, selama itu berapa banyak yang dapat kamu lakukan? Nah, push up ini. Nah, itu menghitung kekuatan kita. Yang selanjutnya adalah menghitung kelenturan. Nah, bagaimana cara menghitung kelenturan tubuhmu? Nah, ini secara sederhana kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Nah, dengan cara ini kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, berarti kebugaran tubuhmu ini dikategorikan baik, ya. Coba anak-anak bisa lakukan di rumah. Ada juga mengukur daya tahan. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara lari jogging. Nah, itu lari, ya. Nah, lari selama 12 menit atau seberapa kekuatan anak-anak lah. Nah, jika kamu menempuh jarak 2000 meter lebih, berarti itu baik kategorinya, ya. Kalau kurang dari 2000 atau sampai 1000, berarti sedang. Kalau kurang dari 1000, maka ini dikategorikan kebugaran jasmani kita ini adalah kurang. Selanjutnya anak-anak ini ada beberapa tugas, ya. Ini anak-anak silakan catat rangkuman di buku tulis, ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai kirim ke link yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak, itu saja yang mungkin dapat Pak Noman sampaikan. Anak-anak bisa mencari dan melihat-lihat lagi tentang kebugaran jasmani, bagaimana prakteknya, ya. Nah, ini dikarenakan masih PJJ, jadi untuk praktek kebugaran jasmani seperti tadi push up, sit up, back up, lari, itu nanti kita lakukan pada saat tatap muka. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, ya, dan sering mencuci tangan, jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.